Daripada kolam ditidurkan ataupun walaupun membuat yang baru itu tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak, sangat ringan, sangat menjanjikan untuk dikembangbiakan dan menjadi ikon ekonomi. Pakannya yang ringan, pembesarannya yang tidak sulit, jarang untuk kematiannya. Sangat-sangat merekomendasikan bisa dibuat untuk unit usaha. Makanan nasi doa Wah, nasi doa mana berkah. Nasi doa ya Pak Budi. berkat nasi doa ya. Nasi doa buat akuatia. Pak Topan gendut tadi. Di tepian waktu yang lembut, di bawah cahaya matahari yang berbisik kepada bumi, sebuah perjalanan menggurat dengan jejak kenangan dan canda. Sepiring silaturahmi terjalin di antara beningnya air dan gemercik tawa. Ketika teman-teman alumni Pondok Pesantren Hidayatul Thulab merentasi jalan menuju peternakan yang penuh harap di Maulana Lobster Tulungagung. Seperti layaknya kata-kata dalam bait syair, perjalanan ini melukiskan sebuah ikatan yang melekat pada dada. Dalam langkah yang lembut dan langit yang cerah, mereka tiba di peternakan yang menjadi tempat bermimpi. Lobster-lobster berlarian di air yang jernih, memainkan tarian alam dalam gelombang-gelombang riang. Begitu juga seperti kenangan yang menggeliat dalam pikiran. Teman-teman berbagi cerita di bawah dedaunan rindang. Suara tawa mereka seperti alunan melodi, mengisi udara dengan kehangatan yang tak ternilai. Dalam setiap gerakan dan pandangan terpintas jejak-jejak masa muda yang takkan pernah pudar. Di sela-sela percakapan, tangan-tangan mereka merajut impian-impian baru. Seakan tanah peternakan ini menginspirasi mereka untuk meniti langkah ke depan tanpa melupakan akar yang pernah menopang. Seperti lobster yang menembus samudera luas, teman-teman pun ingin meraih cakrawala yang lebih tinggi. Mereka berdiri di tepi kolam. Air yang tercermin matahari seperti cermin hati yang bersih, mencerminkan harapan-harapan yang tercermin dalam setiap langkah dan kata. Mereka berbagi doa-doa untuk perjalanan hidup masing-masing, kembali bersilaturahmi dengan bumi, dengan alam, dengan teman-teman, dan dengan diri sendiri. Disiapkan tempatnya Pak Asim. Wah, langsung lagi. Bonus. Hari ini dapat minat tanpa hitungan. Hari ini. Ketika malam tiba dan langit dipenuhi bintang-bintang, perjalanan ini menjadi puisi yang mengalun dalam hati. Kunjungan yang membelai kenangan, merangkai harapan, dan mengukir cinta pada setiap sudut kolam lobster ini. Tempat di mana silaturahmi menjadi nyanyian yang takkan pernah usang. Supaya lah yang berkembang susah. Wong digolek sing ben berkembang gak berkembang susah ya. Di siang yang cerah itu, Selasa 8 Agustus 2023, suasana hangat yang penuh semangat mengiringi perkenalan dan silaturahmi ini. Sebagai 9 hari menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78, momen ini terasa semakin istimewa, seperti embusan angin yang membawa pesan kebanggaan dan semangat nasional. Perkenalan ini menjadi langkah pertama dalam menguatkan ikatan kebersamaan yang tak terpisahkan. Dan misalkan lembaga ekonomi KHT kunjung menyurvei dan belajar. Oh siap-siap Pak, kita buka. Mau mas saya kurang stok ini Pak. Ada pemesan dari Jakarta 2,5 kental nggak bisa melayani. Di bawah cahaya matahari yang terang, teman-teman berkumpul dengan senyum yang penuh arti. Mereka tidak hanya berbagi ilmu dan pengalaman, tetapi juga berbagi tekad untuk menghormati perjuangan yang telah mengantarkan negara ini menuju kemerdekaan. Di hari yang penuh makna ini, momen perkenalan menjadi seperti titik pertemuan antara semangat silaturahmi dan semangat keberhasilan.
Percakapan yang berlangsung menjadi jalinan yang mempertautkan keinginan untuk meraih kesuksesan dengan semangat membangun bangsa. Seperti langit yang cerah di hari itu, pandangan mereka merentang jauh ke masa depan yang penuh harapan. Ini dua inci lah, yang penting tiga 4 inci lah kategorinya. Kalau 3 inci harganya? Gulanya itu 5.000 per ekornya. Kalau yang Dalam setiap kata yang diucapkan, dalam setiap pandangan yang bertemu, tergambar komitmen untuk membangun hubungan yang saling menguatkan dan menginspirasi. Dan ketika mereka berpandangan ke langit biru, mengingatkan bahwa 9 hari lagi akan tiba saat perayaan kemerdekaan. Momen ini menjadi satu lembar dalam kisah bangsa yang abadi, seiring dengan langkah-langkah yang diambil dalam perkenalan ini. Kita juga berjalan menuju peringatan kemerdekaan yang mendalam. Sebuah momen di mana kita mengenang perjuangan dan melanjutkan impian bangsa. Saumpama saya nanti beli, nah nyampe rumah langsung dimasukkan air kan baru, nggak apa-apa. Belum lagi. Ini bukan nasi doa, tapi doa memang tercemar. Air yang tercemar dari pengairan sawah macam itu kan. Nah ini kumpul sawah ya. Itu malah sawah obat-obatan ini. Nah ini sawah obat-obatan. Ini gagal molting namanya. Gagal molting. Oh, harap belum sunyi, harus melepas. Ini resiko kematian ini, risikonya bukan dari kita. Dalam sinar matahari yang memancar, dalam semangat silaturahmi yang bersinar, kita berdoa agar hubungan ini terus berkembang dalam 9 bulan yang akan datang, di mana kita akan memanen lobster ini bersama dengan rasa syukur dan harapan yang semakin besar. Dan dalam setiap momen ini, di bawah langit yang sama, kita merangkai janji-janji untuk kebersamaan yang berkelanjutan dan kesuksesan yang abadi. Semoga, amin. Studi banding budidaya lobster, persiapan kolam ukuran sakarpe. Tinggi air kurang lebih 1 pilan. Alat aerator paralon 1 dim, potong 1 pilan, paralon kabel. Fungsi untuk gondelek. Indukan koloni 4:6. Berarti anu launching nang luar negeri kok. 4 jantan, 6 betina. Harga indukan 1 set 4:6, 300.000. Ideal beli 2 inci kurang lebih 2.000 per ton. Makanan nasi doa bang kuatikan. Wah, nasi doa ya. Mana berkah. Nasi doa ya Pak Budi. Berkat. Nasi doa ya. Nasi doa buat kuatikan. Kodokan. Gimana? Penjualan. Online. Lebih keuntungan. Estimasi keuntungan Pak Budi. Gak ada resiko, gak ada. resikonya mati. Anu, estimasi keuntungan bisa modal dan biaya sampai 200 pemasarannya berapa? Penjualannya online. Wis. Loh, masa jual sampai berapa? Oleh waktu ini nih Pak. Ya ini. Jualan bisa dibantu Pak. 6 atau 7 juta itu tetap jualan. Nek boten online boten wonten. Kemungkinan anu. Ketika sudah langganan Pak. Penjualan bisa dibantu Pak. Nggak mau jualan jual di sini nggak apa-apa. Oh, ngaten. Siap memasarkan, siap punya pasar. Online lah karek. Budi meluncur. Kil. Bagian anu seksi lembaga ekonomi IKHT bagian yang luar. Semakin banyak relasi Semakin bisa mengiyakan pemesan-pemesan untuk konsumsi kan sementara ini kan arti ya kan
Cilik-cilik wis payu. Wong kasusnya kok putih kekurangan barang. Mungkin Kurang barang. kurang stok gula. Yang khusus konsumsi loh ya. Kapan hari ini kan ketemu Pak Budi. Pak Budi, ada misalkan lembaga ekonomi KHT kunjung menyurvei dan belajar. Oh siap-siap Pak Budi terbuka. Mau mas saya kurang stok ini Pak. Ada pemesan dari Jakarta 2 kental setengah nggak bisa melayani. Masalahnya kan cek masih kecil-kecil menjadi bini dijual. Kapan waktunya? Nggak sampai ageng. Tapi kalau yang goreng itu hampir nggak pernah saya ngicipi rasanya. iya ya bukan karena iman tapi karena Nggak kekurangan. sempat, belum sempat. Melihat budidaya lobster air tawar yang proses mulai pembenihan dan lokasi tempat untuk pengembangbiakan sesimpel itu dan sangat ekonomis ya. Artinya pakannya yang ringan, pembesarannya yang tidak sulit dan jarang untuk kematiannya. Artinya estimasi kematian dan perkembangbiakannya yang luar biasa walaupun ada kematian sangat-sangat minim ya dibanding dengan kembangbiakannya netese anak-anak dari lobster air tawar. Sangat menjanjikan untuk dikembangbiakan dan menjadi ikon ekonomi. Mungkin dari konco-konco lembaga ekonomi KHT ini sangat berminat untuk menjadi peternak lobster air tawar. Ya ini sangat-sangat merekomendasikan dan sehingga nanti bisa dibuat untuk unit usaha dari lembaga ekonomi kemungkinan depannya. Ketertarikan konsumen terhadap produk makanan laut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Lobster air tawar menawarkan alternatif menarik dengan rasa yang lezat dan kualitas gizi yang tinggi. Dalam era di mana masyarakat semakin sadar akan aspek kesehatan dan cita rasa yang istimewa, lobster air tawar mampu menjawab panggilan tersebut. Pasar internasional juga tidak bisa diabaikan. Permintaan lobster air tawar dari berbagai negara terus meningkat karena keunikan dan kualitasnya yang menarik. Dengan memanfaatkan teknologi modern seperti pengolahan dan pengemasan yang inovatif, peluang untuk menembus pasar internasional semakin terbuka lebar. Pengembangan produk turunan dari lobster air tawar seperti olahan siap saji atau produk-produk bernilai tambah lainnya juga merupakan jalan menuju kesuksesan yang cerah. Kreativitas dalam mengolah lobster menjadi berbagai varian produk dapat menarik perhatian lebih banyak konsumen, bahkan yang sebelumnya tidak begitu mengenalnya. Selain itu, pasar lokal juga memiliki potensi besar. Restoran-restoran mewah, hotel-hotel, atau pasar swalayan dengan cita rasa internasional dapat menjadi mitra yang sangat menjanjikan untuk produk lobster air tawar. Kalau kedepannya saya yang pelajari hari ini, untuk hari ini begitu mudah memelihara lobster itu, dan soal keuntungan itu meyakinkan sekali. Pasar-pasarnya ada, pemeliharaannya mudah, terus tempat tidak begitu membutuhkan tempat yang sesulit itu, pokoknya sangatlah mudah. Makanya saya menganjurkan pada seluruh alumni khususnya Pondok Hidayatul Thulab Kamulan Trenggalek supaya menggunakanlah lahan-lahan yang kosong atau kolam-kolam yang kosong untuk dipelihara ini lobster air tawar. Yang untuk lebih jelasnya ikut YouTube-nya siapa? Menyanyi dan berbagi. Ikut YouTube Menyanyi dan Berbagi atau langsung menghubungi Bapak Budi yang di desa ini mana? Dorambel ini. Dorambel Sumber Gempol Tulungagung. Daripada kolamnya ditidurkan tetap ya. Nggih, daripada kolam ditidurkan ataupun walaupun membuat yang baru itu tidak membutuhkan biaya yang sangat banyak, sangat ringan. Lek kula wau kan mek ngene. Lek paralel yo golek turahan ternyata lek ya threadnya sibuk gampang kena. Kan lunyu. Lek peringan. Enggak ada lunyu. Pengenalan produk secara luas melalui berbagai acara kuliner atau pameran juga dapat membuka pintu peluang baru. Jadi, dalam setiap gerakan lobster yang berenang dalam kolam tergambarlah peluang gemilang yang mengalun seperti lagu keberhasilan. Di tengah perjalanan silaturahmi yang hangat, peluang pasar lobster air tawar membentang luas dan mengundang semua untuk meraihnya.
dalam kebersamaan ilmu dan kerja keras. Peluang ini akan menjadi kenyataan yang memuaskan, seperti rasa lobster yang mampu memikat lidah yang paling kritis. Jantane satu. Iya, jenengan cara ngingune kan dekengane pusat pasrah Gusti Allah. Terus untuk analisa usahanya, modal sekian, sekian bisa diterangkan. Yang jelas saya mulainya 2021. Saya modal 500.000 pertama, terus nambah yang merah itu 300.000, jadi 800.000. Yang merah itu usia sekitar 4 atau 5 bulan ngoten dadak digorong tiang. Terus enggak saya perbolehkan bayar uang. Aku ijolono sing jenis iki ngoten. Olehno ditambahi 70 ekor kalau enggak salah. Senilai 300.000. Artinya yang merah itu saya beli 300.000 sudah balik modal. Tapi masih tinggal anak-anak loh. Masih tinggal anak-anak ya. Sudah berkembang ya. Iya, niku 300.000 dibeli, dibalekno sing apa? Ukuran 34 inci sing konsumsi. Akhirnya tambah di jenis konsumsi. Nah, bulan ke-8 saya ada tamu pertama kali tuh dia ngingotin itu, saya ingin coba-coba. Aku tak njupuk 1.000 WD. 1.000 terus beberapa minggu kemudian datang satu ngingotin cilik-cilik 200. Terakhir niku tiang pabrik gula ini panggung langsung nih Pak tak juta kalau kayak kangelan goleki barang Kekurangan barang. kurangi soalnya ukurannya ya Pak minimum sing ageng-ageng tapi untuk digedekno maneh ngoten lho boten dikonsumsi digedekno maneh sempat kurang-kurang ngoten lah di titik itu sudah bisa dibayangkan ya artinya modal kan sudah impas balik Maret tahun pertama itu balik itu pengalaman dan sampai sekarang ya saya ketemu kayak kayak nopo ya Aneh. uang berjalan kan gini kan Cek mame mau pakanan yang mau nasi doa ya berkah malah berkah ini barang tidak masuk akal sama akalnya Dari mana Mas? modal sedikit memasukkan banyak Tanon dulu Mas. Beliau kepingin tertarik dengan lobster ini tak panen no. hanya kan jawabannya ucuk dengan dirinya terus jawabannya kan mahal adole Kan jadi PR nih. angel adole mari ngono napa sifat kanibalnya ini sudah bikin orang nggak mau merubah mindset orang Mindsetnya. itu wah ini nggak mungkin untung Pak kali saya Pak Salipan. Nyatakan saya 2 tahun ini Trenggalek, Kecamatan tambah akeh loh barangku Watulimo. Saya makin banyak ini sangat kepengen mungkin itu pengaruh nasi doa ya lalu ini makin keluar bahasa kami di Bali loh yang bisa menenggelamkan keyakinan ini. Gak tahu merene terus takon-takon enak ya Pak tak jebul sak kilo setengah itu jantan tok oh yang dikonsumsi iya Terus niki anu sing kolam kaca niki nate difungsikan. pernah dulu itu niku awal-awal pertama niku kula damel ngene niku sing ngendok kula salah mriku lah gak stres ndoke rontok entek Oh. jadi kesannya kan nggak natural dia terganggu orang lalang ngoten nggak bisa anu ya nggih delik-delik Kurangnya. jadi malah terlihat itu terganggu ya, banyak video-video di YouTube yang menggunakan sistem itu banyak tapi saya tidak setuju setelah saya mencobanya sendiri ini malah stres doke gak jadi malahan rontok akhirnya kalau rubah gambar terpal itu dan kondisinya kotor begitu kotor kotor itu itu dia Gambar delik dari ngumpet-ngumpet Nyerang. ngumpet ketika ada pejantan nyerang ngumpet
Dia lebih Kayak nyaman. berlindung. Mulai ngelepas anakan terus siap bertelur nah niku pinten? Tergantung ukuran, Pak. Lek sing 3 inci niku 2 bulan pun ngendok pun. Boten sing babonan umpamane nyampe anak terus siap ndok. Oh. Masa kehamilan niku, Pak. Masa niku perkiraan sekitar 1 bulan. Sekitar 1 bulan, mulai bertelur lho ya. Mulai gendong telur. Ngantos resik niku sekitar sebulan. Kemudian setelah netes kawin lagi. Nggih, kawin lagi. Langsung kawin lagi. Nggih, biasanya apa banget cuaca udan. Oh, hujan cuwep. Kawin lagi setelah netes dilepas kawin lagi. Enggak ada jeda lama ya antar pelepasan netes ini dengan kawinnya biasanya. Wong ngoten nggih Kang. Kula mboten niteni satu persatu saking banyaknya sekarang. Tiap nek pas kula sregep niku, tiap saya jebur pasti dapat 1 atau 2 ekor yang gendong telur. Pasti niku wonten. Angking lek Nah, kados ngeten niku kan kula biru. manajemennya Gusti Allah ini lho. Jadi cepet enggak perlu jeda lama. Jadi pejantan iki roh wae iku wis. Makanya Sebagai anak serbu. kakak mulai teko cilik ribet ngeten kan. Jenengan lek pun nglampahi wis engko iku mau ndak mau wis ngopeni sing cilik-cilik akhirnya. Pasti ketemu yang cilik-cilik. Sebab tidak seperti gurami. Kita beli benih, diketekno, didol, entek resik. Niki ninggal nih, Ninggal terus. jumlahnya ini bisa 3 kali lipat lebih banyak dari yang pertama. Masalah. Masuk akal. Ribet-ribet ibu. Malah kaya iwak moli ya. Ya, enggak. Jenis iwak-iwak. Moli saya kira payu. Cuman gini, ketoknya pertama kan gak ketok anak iwake. Iki ngono ya pertama. Endi iwake atau delek. Lah wong gedhi sakmene lho Raket. Rumbung ndut to iwake jere Pak Budi nek iwake. Iyalah. 1 meter idealnya berapa tadi? Datang dari luar apa nih? Betul ya? 1 meter persegi 25 ekor idealnya. Tapi kalau mboten tahu ngitung 1 persis meter persegi Idealnya 25. ukuran ideal. Tapi pengalaman saya enggak pernah ngitung, mau tak cekuri. Apaan keramin kita. Ya, itulah seleksi alami. Berarti kalau terpal itu ukuran biasanya kan 6 kali 10. YouTube penjenengan apa namanya Pak? Berarti itu Menyanyi dan isinya berbagi. berapa? Menyanyi dan berbagi. Kalau 6 kali 10 Konten ini Terpal yang biasa. biasanya kan terpal kan 6 kali 10. Kayak ngaji. Oh. Lobster pun wale. Berarti isinya Siapa luar kepala lobster. kalau 1 meter persegi Niku pengalaman kula mulai awal isi 225. Dikalikan 5. Sinau nggih mriku niku. Lek ngaji kitab lobster air tawar. Pak Budi kiainya. Kalau kolam baru saya rekomendasikan terpal mawon lebih murah daripada kolam semen. Terpal digali 50 cm ngoten paringi terpal ngoten mawon. Nggih niku. Oke, matur nuwun rawuhnya. Sekali lagi saya mohon maaf dari Tulungagung untuk menyanyi dan berbagi. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk umat. Lobster air tawar. Tutup iki. Dalam langit senja yang memancarkan warna jingga dan merah, terdengar bisikan-bisikan hati yang penuh syukur. Syukur yang tak terhingga atas kesempatan ini, di mana ilmu dan pengalaman dalam budidaya lobster air tawar bisa diberikan dengan tulus kepada teman-teman terkasih. Dalam setiap jawaban yang terucap, dalam setiap pandangan yang bertemu, rasa syukur merekah seperti bunga-bunga yang mekar di kebun jiwa. Sing pun ajenge netes niki mboten bahaya. Pundi? Niki kan enten sing pun ajenge netes. Bahaya niku Maksudnya ketika niki mangke dibeto mboten mboten mati anake. Mboten ya. rontok nggih. Oh, lak rontok. Risikonya itu rontok. Ya iki wis lekas rontok. Tapi lek ngapunten, kula nek nyaden iki 5 ribuan.
satu. Khusus hari ini. Khusus hari ini saya buat ngitung. Sak caruke sak olahe. Rasa syukur ini adalah sinar hangat yang mengalir dari hati, mengisi udara di sekitar dan meresap dalam setiap sudut kolam. Sebagai seorang pecinta alam dan penjaga ekosistem, kebahagiaan ini sungguh tak tergantikan dalam setiap pertanyaan yang ditujukan, dalam setiap mata yang bersinar karena keingintahuan yang membara. Terpaparlah betapa berharganya momen ini. Di balik rasa syukur terhanyutlah harapan yang diwariskan kepada angin yang berbisik di antara dedaunan, kepada gemercik air yang menceritakan kisah perjalanan, harapan agar setiap jejak yang tertoreh hari ini akan tumbuh menjadi hutan yang rimbun di masa depan. Harapan bahwa silaturahmi ini bukanlah sekedar titik kumpul, melainkan benih-benih sukses yang akan tumbuh bersama, terbawa oleh arus waktu yang tak akan pernah berhenti. Dalam kehangatan senja yang semakin mendalam terpancar doa-doa dalam setiap senyuman. Doa akan keberkahan untuk setiap langkah yang akan diambil. Doa akan cinta dan komitmen yang membelenggu setiap ikatan silaturahmi. Doa untuk kelimpahan dan kejayaan yang akan melambai di sepanjang perjalanan yang belum terhampar sepenuhnya. Ada janji di setiap tatapan. Janji untuk tetap bersama, berbagi, dan berkolaborasi. Janji untuk merawat lobster yang tumbuh dengan perjuangan dan doa, sebagaimana kita merawat impian dan harapan kita sendiri. Kisah rasa syukur dan harapan ini ditutup dengan gambaran senja yang memancarkan ketenangan dan keindahan. Suara angin yang menyampaikan pesan kepada langit bahwa dalam setiap usaha dan kerja keras ada ikatan yang tak terputus, dan dalam tiap silaturahmi yang terjalin ada jalan menuju keberhasilan yang cerah, bercahaya seperti bintang-bintang yang bersinar di malam yang tenang. Perkenalan dan silaturahmi ini menghadirkan harapan yang tumbuh semakin kuat, seperti benih yang ditanam dengan penuh keyakinan. Interaksi ini adalah titik awal dari perjalanan yang saling terkait dan berkesinambungan. Dalam sinar bintang yang berserakan di angkasa, kita menyusun janji-janji untuk mengokohkan fondasi keberhasilan bersama. Setiap pertemuan dan obrolan menjadi langkah pertama dalam menghubungkan jaringan yang penuh inspirasi. Seperti bintang-bintang yang saling bersinergi dalam tarian yang indah di langit malam, kita juga akan saling bersinergi dalam perjalanan menuju kesuksesan. Melalui kolaborasi yang tulus dan semangat yang menggelora, kita akan meraih mimpi-mimpi yang sama dengan rasa saling mendukung. Kita telah menanam benih rasa percaya dan keterhubungan yang tumbuh subur. Paling niki 5 iji per ekornya itu niki 5 iji telas ya. Lek sentret lho nggih. Sing 28 sapi niku lho. 2 butir, 5 butir. Paling 5 butir makan. 281. Seperti pohon-pohon besar yang mengakar dalam tanah, begitu juga koneksi kita akan menjadi kuat dan tidak tergoyahkan. Perjalanan ini akan diwarnai dengan canda tawa, tantangan, dan rintangan. Tetapi kita akan melewatinya bersama dengan tekad dan semangat. Menghadap langit yang memberikan cahaya, kita bersumpah untuk menjaga silaturahmi ini tetap hidup dan bersemangat. Kita akan melihatnya berkembang menjadi kerjasama yang produktif, pencapaian yang luar biasa, dan hubungan yang tulus. Dalam cahaya bintang-bintang yang mengiringi malam, kita menciptakan janji yang takkan pernah usang. Mari kita melangkah bersama dengan keyakinan dan harapan yang memandu setiap langkah. Mari kita menjadikan perkenalan ini sebagai awal dari sebuah kisah sukses yang tak terlupakan. Dan semoga langit bintang-bintang ini selalu menyaksikan komitmen kita untuk berbagi, tumbuh dan berjalan bersama menuju masa depan yang penuh kejayaan. Sarjana alam gaib SAG. Iku mau guyonan. Ustadz Mujiono. Titelnya ada? Mboten wonten to Budi. Niki nggih titele nggih lulusan Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Kamulan. Pareng nggih, panggilan azan. Nggih. Jam 12.30 nanti. Bareng mame aku kan sama. Loh, Kang Holil iki tampak rokok ya.
Kasus sama dengan Pak Budi. Pak jelek nih. Ora kula iki potong pirang-pirang. Sentral kan kalau ambil di jam 12 Emang jenengan jenengan atau dalam jenengan? Oh, ngadang ya? Soalnya ulang jalan ini. Jalur haji. Ya kuat kan. Lah. Kepenyot terus. Mari sama kepenyot toh. Enggak kepenyot. Wes duwe kolam ora kepencet dan kebanget ternyata. Kolam ini. Lah kolam kan kota lho sing gorne ora ya eman-eman. Saya ngarepen bocor. Anu. Sampai dada. Samping dada ini kan berkembangnya makanya pas atau Pak. Jangan tadi. Mungkin lagi Saya ketemu mantap. Mari yang terlalu mantap. Di panganan Boten lu. Iki lho suwitae. Kayak kuwi kamu menyapa jalo itu. Jalo iki. sekian anak Lek iki wis arepe anu jan. arep lepas ya. Iki sudah Ini buat kacang hijau napa? Amir. Damel anu Saya ya. lali. Iki anu. Damel makan. Ini. Ono konsumsi makan. Bila telaten di capal. Direndam dua minggu, direndam dibasahi ngono. Capar niku Mas. Capar niku. Sukaan yang paling disuka makanan apa? Pertumbuhan ya banyak ada proteinnya kan masalahnya. Vitamin E. Apa? Gue iya. Ya semalah pakan ratuku ya. Wes. Boten gendinten lho ya. Oh, Minggu terus ya bosen mangan. dia kayak kita ya. yang baik bergantian. Iya, makanya. Yang makan minimal 2 hari 1 kali. Kates-kates, terong. Pedes terus dipotong. Oh, Sing kelas bos. Niki pemberiannya pakan sehari 1 kali. Minimal sehari. Kadang-kadang ya. Gedung-gedungan itu kurun ya. Gedung-gedungan itu kok ditenggelamkan ya itu. Direkam ya tenggelam. Ini daun mangga ini tuh lepet dengan mereka kata. Itu terusnya itu kalau dapat ini tipis-tipis itu. Bodong pun garing. Kan tenggelam lah kan. Seumpama enggak dikasih makan 3 hari ya sampai ketemu di lain kesempatan. Cuma yang linggil ini komboten kalau pakan belas. Sing teng mriku. Ini yang terbak. Ini kalau Oh, misalnya yang teng anu dak. itu sambil nyiram tanaman kan enten 6 napa pinten ngoten. Mboten kula pakan. Di Pangure. Artinya tetap bertahan. Rotasi ngoten kula tinggal lho ngendok pisan. Lah ukuran ngendok itu berarti dia bahagia. Kan banyu niku ganti terus kan. Kapan kula nyiram tanaman kan iki telas kula isi anyar ngoten to. Berarti Banyuwangi mudah bahagia. Lek teng inggil niku, teng tandon ngoten ukurannya berapa meter tandon? Oh lho tinggal iki. Tandon bunder apa anu? Boten katanan iki Pak Budi. Napa nih? Wonten 70 hari ini. Terus kirang ngoten. Kata. Alah moh ya wis. Wala aku dadak Mahasih rezeki anak soleh. Saya lele tapi nang biada. Ya seperti itu lho. Lele tapi nang biada. Beda. Kok kene iki rasane. Ora. Ngene 70. Kancane oleh akeh kok protes dhek. Lah mergo Pak Hasim sing ngompori aku iki bonuse loro aku Pak Hasim.